adanya itu memang di airnya, di air lautnya. Kita cari yang memang dasarannya ini kan pasir. Belajar lagi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kita mau cari ikan tapi dengan teknik yang berbeda. Caranya itu disebut jaring kantong. Aduh, deg-degan. Salah satu potensi kekayaan Lampung Timur berada di pesisir Desa Karya Makmur, Pantai Mutiara. Masih di pesisir Lampung Timur, hari ini saya mau mencoba lagi-lagi peruntungan untuk mendapatkan salah satu biota laut. Kita hari ini mau cari kepah dan di sana Bapak udah nunggu saya. Ini banyak banget yang mau cari, bedanya sama cari kepah biasa. Kita hari ini mau kepah massal. Kerang, hewan yang hidup di air yang memiliki tubuh lunak atau moluska, tapi bercangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Masyarakat Karya Timur biasa memanfaatkan kerang-kerang buruan kami untuk meningkatkan kebutuhan gizi. Kita kalau mau cari kepah, adanya itu memang di airnya, di air lautnya. Kita cari yang memang dasarannya ini kan pasir. Kita raba-raba apakah ada kepah atau tidak, nanti kerasa di tangan kita. Nah, ini dia kepahnya. Jadi saya dapat setelah sudah meraba-raba bagian pasirnya. Jadi yang kita cari tuh kepah yang warna cangkangnya itu putih. Jadi ada yang hitam, ada yang kuning. Ini yang paling enak. Jadi kalau kita pegang bagian cangkangnya ini teksturnya halus sekali. Biota air ini memiliki peran sebagai penyusun komunitas makrozubentos dan memiliki daya tahan sangat kuat terhadap perubahan kondisi habitat. Habitat kerang kepah berada di daerah yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Sebenarnya mudah untuk mencari kapah, cuma harus hati-hati juga karena alatnya itu hanya menggunakan tangan kita dan ketika mengkorek-korek pasirnya, biasanya ada sedikit bekas-bekas kerang ya masih tersisa di bagian bawah dan tajam juga. Kerang kepah memiliki nilai ekonomis tinggi. Di beberapa daerah, kerang satu ini jadi salah satu sumber penghasilan bagi penduduk sekitar. Jadi kalau mau cari kepah, emang masih banyaknya itu di daerah Mutiara Baru di pantai sini. Jadi masih tersebar kepahnya dari ujung pantai sampai ujung pantainya lagi tuh masih banyak. Jadi nggak heran kalau ada sekali waktu kita massal seperti ini. Ini lihat rame banget di belakang saya. Nah, ini belum terlalu lama kita cari ya Pak. Wah, dapatnya sudah segini. Ini ada mungkin sekitar 5 kilo beratnya dan juga belum lagi dicampur sama yang punya Bapak. Satu ember penuh dan habis ini kepahnya mau saya olah, nggak cuma mau diambil, tapi juga saya mau merasakan bagaimana rasa dari kepah ini ketika sudah dicampurkan sama bumbu-bumbu yang lain. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih, kalau kita mau masak sama ibu-ibu pasti rame, apalagi ibu-ibunya banyak. Jadi kita mau bikin 4 olahan hari ini, jadi ada 4 kelompok. Dan kalau di sini kita mau bikin apa, Bu? Semur kepah. Semur kepah. Tuh, saya mau lihat dulu untuk pembuatan semurnya kayak gimana. Nanti akan ke belakang juga untuk lihat menu yang lain.
Semua olahan lahir dari kreativitas sendiri dan rempah-rempah yang diramu menjadi bumbu khasnya. Memasak kerang harus benar-benar matang. Caranya dengan merebus lebih dahulu untuk mematikan bakteri dan parasit yang ada pada kerang. Kerang dapat diolah menjadi makanan yang sangat nikmat. Prosesnya bisa dengan tumis, goreng, bakar, atau dipindang jika ingin berkuah. Semua tergantung selera. Kalau kelompok yang di sini ibu-ibunya mau bikin kepah asam manis. Kayaknya enak dan juga bumbunya lebih sederhana, hanya ditumis saja, nanti baru dicampurkan sama kepahnya. Beruntung saya bisa mengikuti kegiatan yang hanya setahun sekali ini. Saya mau diem-diem nyicipin. Sebenarnya ini belum boleh dimakan, tapi saya mau nyobain dulu. Enak, Mbak? Sip. Kerang termasuk salah satu makanan bernutrisi tinggi. Daging kerang mengandung protein, asam amino, dan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau yang ini dimasaknya kepah apa, Bu? Saus tiram. Kepah saus tiram. Enak rasanya. Lagi ya, Bu? Ya. Semua sudah berkumpul, waktunya untuk kita makan. Semua udah gak sabar. Ayo, mau yang mana dulu kita cicipin? Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang berkumpul di sini, termasuk saya. Ini semua olahannya dari berbagai macam itu enak, nggak ada yang nggak enak. Jadi apalagi dimakannya sama-sama kayak gini, bareng-bareng, lebih enak, lebih nikmat, dan juga bikin pengen nambah terus. Tradisi makan seperti ini sebagai wujud dari kebersamaan, ungkapan rasa syukur, sekaligus ajang berbagi. Ini pertama kalinya dari mulai cari kepah, itu masal, rame-rame, makannya juga, masaknya juga sama ibu-ibu tadi. Pokoknya pengalaman seru dan juga mungkin saya akan kesini lagi dengan keramaian yang sama. Ikuti jejak saya, Jejak Papua! Pencak silat, salah satu olahraga warisan bangsa Melayu yang sudah sangat terkenal. Di Lampung Timur bukan hanya banyak kearifan lokalnya, tapi juga kali ini saya mau mengikuti salah satu olahraga tradisional yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dipertahankan. Namanya bandrong. Tapi sebelum bandrong, ini ada pembukanya dulu, namanya tarian rampak. Ikuti jejak saya, jejak bola. Pencak silat merupakan perpaduan bela diri dan seni. Harmonisasi gerakan pesilat dengan iringan musik membuat teknik bela diri bangsa Melayu ini juga terlihat seperti gerakan menari. Tarian rampak ini sebenarnya menggambarkan jurus-jurus yang ada nanti ketika bandrong. Jadi memang dimainkannya sama anak-anak. Saya sebenarnya penasaran pengen ikutan. Coba ya. Mungkin karena saya jauh lebih berat, makanya langsung udah siap kakinya. Tapi saya ketinggalan.
Sebagai warisan leluhur, pencaksilat sudah mendarah daging dengan kebudayaan Indonesia. Banyak jurus dan teknik tercipta sebagai wujud dari identitas daerah asalnya. Tak terkecuali silat Bandrung ini. Silat Bandrung ini sebenarnya banyak jurus, ada sekitar 12 ya. Ada 12 jurus dan diantaranya ada bacok, ada tonjok, ada catok, pokoknya masih banyak lagi. Jadi memang salah satu tekniknya itu dia mengunci. Siapa yang bisa mengunci lawannya itulah yang menang. Saya pun penasaran untuk mencobanya. Aduh, deg-degan. Jadi memang kalau kita mau bermain silat Bandrung, yang bikin sulit itu sebenarnya medannya, bukan di daratan yang datar, tapi lumpur. Itu makin menambah kesulitan juga karena langkah kita jadi berat. Sama halnya dengan teknik bela diri yang lain, kunci utamanya tentu saja kuda-kuda yang kuat dan antisipasi saat menyerang atau diserang. Aduh, belum apa-apa, udah dibalik serang dari belakang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ekosistem mangrove-nya menjadi salah satu sumber daya alam yang kaya. Jadi kalau di Lampung Timur memang banyak sekali mangrove atau bakau yang banyak kita temui, dan biasanya kalau lagi surut seperti ini ibu-ibu cari siput. Hutan mangrove memiliki peran yang sangat vital. Pohon mangrove atau bakau juga menghasilkan oksigen 5 kali lebih banyak dibanding jenis pohon lainnya. Selain sebagai benteng alam dari abrasi air laut, keberadaan mangrove juga menjadi habitat dari berbagai biota air, darat, dan udara. Ini pertama saya dapat nih. Jadi dia memang adanya di sela-sela lubang, dan juga biasa kalau lagi surut seperti ini sangat terlihat. Jadi mudah untuk kita ambil. Kecoh sama kayu-kayu dan juga ranting-ranting. Karena bentuknya hampir mirip bagian ujungnya, dan juga sama-sama keras ya Bu ketika dipegang. Gastropoda termasuk hewan yang berhasil menyesuaikan diri untuk hidup di berbagai tempat dan cuaca. Pada umumnya, jenis siput lebih memilih tempat-tempat yang lembab, seperti di hutan bakau dan lumpur untuk menunjang metabolismenya. Ini yang saya lihat, ini yang Ibu lihat. Jadi emang Ibu sini tuh udah biasa ya Bu ya. Sudah biasa untuk mencari ciput, jadi udah tahu ada yang ukuran besar dan letaknya di mana. Ibu tuh sudah hafal. Kalau saya masih cari, dapatnya sebesar ini kalau Ibu ini.
Sebenarnya cukup mudah untuk menemukan ciput di tengah hutan mangrove, asalkan mau basah dan belepotan lumpur. Ada waktu-waktu tertentu supaya hasil pencarian dan tangkapan bisa lebih maksimal. Ya, ini dia satu lagi. Lagi-lagi ditunjukin sama ibu yang ukurannya jauh lebih besar. Mau terus kita cari sampai ujung bakau sana sebenarnya dapatnya banyak. Tapi berhubung kita sudah dapat banyak juga, hampir setengah ember ditambah lagi nanti sama ember ibu, pasti banyak hasilnya. Kita mau cari ikan tapi dengan teknik yang berbeda. Caranya itu disebut jaring kantong.